Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini tanggal 21 Desember 2022 pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Bulan sudah ada di penghujungnya Scorpio di 28 derajat 40 menit dan membuat Grand Trine, Grand Trine dengan Jupiter dan Juno. Tetapi kita lihat juga ada jadi seperti gambar layang-layang sextile dengan Pluto. Ini di derajat yang sekitarnya ya, 28, Pluto di 27 derajat 19 menit, Jupiter ada di 3 derajat, di 0 derajat. Oke, berarti Jupiter masuk ke Aries sudah ya. Kapan masuknya? Tanggal 20. Iya, jadi hari ini. Pada hari ini Jupiter masuk ke Aries. Ini untuk yang Western ya, chart Western. Sementara Lilith ada di 27 derajat 56 menit. Jadi kalau secara sekilas ya, Grand Trine-nya ini kayak kita akhirnya rekonsiliasi. Kalau saya ngerasa ini rekonsiliasi kita dengan pihak penting yang punya otoritas terhadap kita, dengan pihak yang tadinya tuh berada di posisi yang kayaknya antara lawan atau musuh yang di dalam selimut or whatever, atau orang yang biasanya nggak terlalu cocok sama kita, tapi somehow kayak kita bisa ketemu hari ini. Kayak kita punya emosi yang sama, yang mendukung gitu ya. Walaupun sebenarnya kalaupun ada konflik, ada perbedaan, itu tetap ada. Jadi bukan yang nggak ada, tapi somehow kita bisa namanya rekonsiliasi lah istilahnya. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah kita dengan orang pentingnya kita tadi ya, matahari, bulan dan Jupiter itu. Kan mereka pasangan kan. Kalau pasangan itu kan kayak kalau pernah ada situasi sempat meruncing gitu ya, dan ini bisa levelnya sangat kecil bahkan sampai tidak terasa sama sekali. Sekarang nih posisinya tidak meruncing lagi. Kenapa? Karena kayak kita punya emosi yang sama, yang mendasari apa yang menjadi keinginan kita. Walaupun kita tahu keinginan kita tuh somehow itu bisa membuat kita mengenyirkan kening gitu loh. Jadi ya, wait what gitu ya, tapi somehow kita bisa ketemu. Itu garis besarnya. Kalau dari Lenormand-nya, iya, jadi satu hal yang tadinya membuat kita tidak nyaman atau toksik atau kita marah atau kita sedih, somehow kita bisa menemukan kembali cinta. Core dari hubungan ini, kan kerjasama. Dari hubungan ini ada karena cinta gitu, tapi somehow ya namanya hubungan kan selalu ada resiko. Jadi kalau saya paling gampang aja, saya seneng banget kucing gitu ya. Cuman saya harus bisa terima kalau saya seneng kucing itu artinya ya banyak garis di tangan dan kaki saya aja gitu ya, karena itu termasuk resiko ketika saya membina hubungan dengan para kucing saya. Berarti saya membuka diri saya untuk kecakar, kegigit gitu loh, karena itu nature-nya kucing ya. Jadi berarti saya menerima mereka apa adanya dengan semua keberantakan dan whatever itu ya. Jadi kan sama kalau kita tarik kiasannya ke hubungan dengan pasangan. Dan kalau dengan pasangan itu kan berarti kan itu semua consent gitu loh. Pilihan kita sendiri yang memilih, kita menginginkan hubungan dengan dia. Tetapi ada resikonya. Setiap hubungan pasti kan berbeda banget, bulan dan Jupiter.
laki perempuan dan apapun pasangannya, biasanya kan karena opposite attraction ya, ada kesamaan tetapi biasanya ada hal lain yang membuat berbeda hubungan ini, karena keberbedaan itu membuat kita kan gampang terluka. Dan what hurts the most itu kan cinta. Kalau kita nggak cinta, kenapa gitu membuat kita sakit gitu kan? Enggak kan? Ya tinggalin aja. Tapi kan nggak bisa gitu ya. Jadi kayak kita menemukan kembali core dari hubungan ini. Kerja sama ini nggak harus cinta romantis ya. Jadi ini kan memang kita kerja sama. Ada sesuatu yang ingin dicapai bersama. Dan oleh sebab itu kita masing-masing berjanji untuk menuju apa yang dari awal menjadi dasar dari hubungan ini, gambar cincinnya. I think this is very beautiful, no? Dan ini satu kartu yang jumping itu passion. Ya kayak tadi saya cerita saya dengan kucing saya, ya saya sabar gitu, nggak boleh ngomel, nggak boleh marah-marah, nggak boleh naik pitam. Ya kalau enggak ya jangan punya hubungan sama kucing, kalau saya dan kucing, karena itu kan semua itu adalah beban gitu kalau dilihat sebagai beban. Tapi kan kita lihat dari hal lain, dari awal memang saya tidak menginginkan something buruk terjadi ke mereka, something like that. No, sama halnya dengan kita, dengan hubungan kita. Jadi your prayers have been heard, they are being answered. Jadi sabar aja, semua hubungan ada masalah. Kadang-kadang kita nggak bisa cari titik temu dan kadang-kadang membuat kita frustrasi, tapi kok dipisah juga nggak bisa gitu kan. Jadi somehow kita memang harus sabar. Kita kembali lagi pada kitoh dari hubungan ini untuk apa. Kalau dari awal hubungan ini dasarnya cinta, ya cinta itu yang harus dikedepankan. Bukan kalau dari awal hubungan ini adalah untuk status, dapat status, dan ternyata jauh lebih menyakitkan lagi gitu. Kalau yang dicari status, yang kita dapat segala macam, segala frustrasi kan, isn't that apa yang harus kita bayar dari hubungan ini? Kan tetap aja ada transaksinya, ada give and take-nya, kita menerima apa yang kita inginkan. Ada orang yang punya hubungan karena karena mendapatkan mendapatkan uang, ada yang hubungan ini karena mendapatkan status, karena apapun yang diinginkan di awal itu kan tetap didapat. Cuman harganya yang kita harus bayar adalah semua. Ada yang bilang makan hati lah, segala macam. Siapa yang suruh gitu ya? Emang siapa yang suruh gitu kan? Kalau kita ngomel terus, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Tapi kan kita tetap ngambil apapun keuntungan yang kita pikir dari awal itu adalah benefit dari hubungan ini. Ya kalau saya ngelihat sih what for gitu. Anyway, 3 kartu di sini. Grandmother Earth, previous event, stop and take measure of your life, assess who you are and where you are, get grounded, make plans for the future, but don't act on those plans until you're ready and feel secure in stepping forward. There is a profound source of strength and power within you and expanding now. Sorry ya, saya harus baca, aku nggak ngerti soalnya. Put your roots down, this is the time of preparation and going deeper. Grandmother Earth, previous event. Jadi ini kan kayak kita sudah menyiapkan sesuatu ya, kayak grandmother gitu kan. Grandmother itu kan menyiapkan turunannya, tapi jelas kayak sama cucu itu kan, cucunya itu masih terlalu kecil untuk memahami. Sementara grandmother, nenek kita itu sudah jauh lebih awal menyiapkan semuanya, fondasinya, supaya anaknya, cucunya itu bisa mendapatkan jalan yang lapang untuk mencapai cita-citanya. Sementara grandmothernya, neneknya itu yang mulai dari awal bisnis ini, misalnya seperti itu. Jadi ini kayak cerita utamanya bukan di neneknya tapi di cucunya, tetapi diawali dari kerja kerasnya si neneknya, seperti itu kalau penggambarannya. Nah ini kan yang namanya persiapan di dalam kehidupan kita, ada yang pendek, ada yang panjang ya. Dan yang kita pahami, apalagi kita posisinya sebagai cucu tadi kan, kita taunya udah langsung
langsung jadi. Tapi kan kayak misalnya kamu nanti akan, nih yang paling gampang, kebanyakan nonton drama barangkali ya, eh, kamu yang akan menjadi pewaris dari bisnis ini, something like that. Tapi kan yang namanya cucu, namanya anak masih kecil, umurnya juga masih belasan, udah dikasih bayang-bayang gitu bahwa dia harus memimpin bisnis. Kan rasanya kan belum siap. Pasti kalau dipaksain juga berantakan semuanya kan. Jadi memang harus menunggu, dan ini yang kita lakukan, menunggu. Dan passion tadi ya, passion juga keluar. Jadi kayak energi menunggunya itu, energi menunggu sampai sesuatu bisa berjalan dengan lancar, itu kentara banget hari ini. Medicine woman, medicine man, profound inner and outer healing is occurring. You're a natural healer, you're the man, and or situation being resolved. Have faith that is happening. You're a sacred healer, you're a medicine woman, medicine man of the soul. Jadi selagi kita menunggu banyak ini kan, banyak hal yang kayaknya nggak beres-beres gitu ya, kita sampai frustrasi barangkali. Tapi kita tuh bisa memperbaiki semua ini. Jelas banget kalau pesannya sih seperti kita tuh bisa. Untuk apa nih? Near future-nya adalah spirit of fire transformation, membuat perubahan. Take risk, face your fears, break out of old patterns. Ini energi yang sama sekali beda dengan tadi ya, grandmother earth tadi sama spirit of fire ini completely different. Dan sekarang di tengah-tengah, kita ada di tengah-tengah. Medicine woman, medicine man tadi adalah ketika kita sedang memperbaiki sesuatu sehingga kita bisa membuat perubahan kemudian. Isn't that very nice? Kenapa? Karena dasarnya cinta. Dan ini juga mencari titik tengahnya terlihat banget juga dari astrologi. Terus kalau kita lihat dari tarot yang klasik, optionnya allow reverse, go directly to spread. Kita buka. Ini Queen of Pentacles, the Sun. Oke, kita lihat. Jadi situasinya protective, nurturing, resourceful. Ini kan kreativitas sebenarnya. Saya lihatnya langsung kreativitas, fertilitas, fertile, healthy, ecological, homemaker, mother. Ini kan semua kesejahteraan ada di sini, dan ini di posisi situasi. Jadi posisinya adalah kita tuh punya semua. Challenge-nya adalah impatient, balik lagi, ketemu lagi sama impatient, rushing, explorer. Jadi kayak kita tuh kepengen buru-buru segera mulai. Advice-nya adalah, ini kan bentuk advice berarti kalimatnya harus positif kan. Kalimat Eight of Swords advice adalah kita sabar, whatever. Ini sabar, jangan buru-buru. Jangan kita tuh kayak haus banget gitu ya. Ini outcome-nya afraid to shine, attention seeking, too serious, bad. Iya, jadi kan karena kita menunggu kan, kita tuh kepengen banget segera mulai. Itu udah itu kebelet banget untuk melakukan sesuatu nih, apalagi tantangannya Knight of Swords, buru-buru banget gitu kan. Nah, karena kita dipaksa tanda petik untuk sabar, dan memang sarannya sabar, which is ternyata nggak gampang gitu ya. Kenapa jadi saran? Karena memang kita harus mengendalikan diri untuk sabar. Makanya ya itu tadi, mungkin kita akan merasa sedikit terrestriksi. Tetapi menurut saya kembali lagi, kalau memang akan datang waktunya kita memperoleh, kita akan dapat. Sementara belum diizinkan, ya jangan maksa gitu ya. Tapi ini kayaknya sudah terbuka gerbangnya untuk mulai. The only real measure of success is the amount of joy you feel as you travel life routes. Jadi kalau kita bisa lebih anteng tadi ya, too serious kan tadi, desan terbalik. Jadi kita tuh kayak jadi sedih gitu ya, jadi sedih karena kita rasanya belum bisa mulai. Kenapa kita punya perasaan sedih itu? Karena mentalitas kita, karena kita kayak berpikir tentang konflik, saya ingin tapi
gitu kan. Saya ingin sesuatu tetapi tidak bisa. Kalau misalnya kita bisa membuat kalimatnya bukan saya ingin ini tetapi menjadi dibalik menjadi saya ingin ini dan kesempatannya akan datang sebentar lagi. Itu kan tidak membuat kita menjadi frustrasi. Kalimatnya lebih positif. Dan kalimat positif itu kan adanya di dalam mentalitas kita, cara berpikir kita, frame of thinking kita. Dan itu berpengaruh pada bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan tersebut. Dan ini kayak diingatkan lagi, mungkin kita ganti sedikit kalimatnya, bukan kalimat ngomel ya, bukan kalimat frustrasi, bukan kalimat marah, tetapi diganti jadi kalimat yang lebih positif, bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan pada waktunya sesuai dengan janjinya waktu. Nature's time. TikTok kita bisa mengupayakan, tapi nature's time siapa yang bisa ngelabrak? Nggak bisa kan? Jadi kita kadang-kadang dikasih di depan kita masalah supaya kita bisa menjadi healer. Jadi kita nggak selalu lempeng gitu, jalannya gampang semua kayak udah ada gitu kan. Kalau jalannya lempeng nggak ada yang perlu diperbaiki. Kita bukan healer, kita menjadi pelaku. Tapi kayaknya semesta menginginkan kita menjadi healer. Jadi harus ditabrakkan dulu sebentar, supaya kita bisa memperbaiki dan berterima kasih dan menjadi lebih pintar. Karena sebenarnya esensi dari belajar selama kita hidup kan masalah dan pemecahan masalah tersebut, bukan jalan yang lempeng. So why should we maksudnya kita ngapain lahir kalau kita nggak ngadepin masalah sama sekali kan? That's not the point. No, the point kita lahir belajar, kita kayak gaining apa sih yang ingin kita capai, apa yang kita ingin bawa kembali ketika selesai tugas hidup kita gitu kan. Pembelajaran tadi, that's why masalah ada di depan kita. So kalau setiap kali masalah itu adalah ladang kita, ladang amal kita, tapi kita ngomel, nggak rela gitu ya. So what's the point again? Sorry. Jadi kayaknya memang nggak sengaja saya banyak dedikasi kayak kuliah. Ya, sorry kalau misalnya tidak bisa diterima. Anyway, Wenita Indrasari sini semoga membantu. Senang hati dan cahaya.